Jadi mendasari kegiatan kita, ini beberapa hal dasar hukum kita, Bapak dan Ibu sekalian, dan ini berkembang dinamis. Yang pertama, bahwa adanya instruksi Bupati, ini yang utama, terkait dengan pelaksanaan PPKM darurat di Kabupaten Kulon Progo. Instruksi Bupati Kabupaten Kulon Progo nomor 17, instruksi 2021 tanggal 2 Juli 2021. Lanjut. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ini beberapa surat edaran yang sudah ditetapkan Bapak Bupati. Yang pertama adalah SE Bupati nomor 451/2047 tanggal 1 Juli 2021 tentang penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan sholat Idul Adha dan pelaksanaan korban tahun 1442 Hijriah. Ini menindaklanjuti SE dari Kementerian Agama nomor 15 tahun 2021. Dan ini perkembangannya Bapak dan Ibu sekalian, nanti mungkin akan disampaikan lebih lanjut oleh Pak Kepala Kantor. Ini sudah terbit peraturan yang baru, yaitu SE Bupati nomor 451/2231 tanggal 8 Juli 2021. Ini terkait dengan ketentuan pelaksanaan peribadatan di tempat ibadah, malam takbiran, sholat Idul Adha dan pelaksanaan korban dalam PPKM darurat. Ini tindak lanjut SE Menteri Agama nomor 17/2021 tanggal 2 Juli. Ini baru keluar baru kemarin, ini dikeluarkan oleh Pak Bupati, sehingga hari ini nanti akan disosialisasikan oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama. Kemudian yang keempat, Bapak dan Ibu sekalian, ini sudah diterbitkan SE Bupati nomor 451/2101 tanggal 2021 tentang ketentuan pemotongan hewan kurban. Ini tindak lanjut dari surat edaran Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI terkait dengan pelaksanaan pemotongan hewan kurban. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, kami dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo juga sudah menerbitkan SE Surat Edaran Kepala Dinas nomor 520/520.2277 tanggal 30 Juli 2021 terkait tentang tata cara pengajuan rekomendasi tempat penjualan dan penyembelihan hewan kurban. Nah, inilah Bapak dan Ibu sekalian, pagi hari ini nanti kita akan bahas terkait dengan pelaksanaan kurban ini, mengikuti peraturan-peraturan yang sudah kita tetapkan melalui SE Bupati, kemudian tata cara rekomendasi untuk pengajuan rekomendasi tempat penjualan dan penyembelihan hewan kurban. Itu Bapak dan Ibu sekalian, hal-hal yang kami sampaikan mengawali pelaksanaan pertemuan pada pagi dan siang hari ini. Dan nanti waktu kita cukup panjang. Hari ini Jumat, nanti
kami mentargetkan sampai jam 11, kalaupun nanti terjadi diskusi dari Bapak dan Ibu sekalian, akan melebihi waktu, ya, kita berikan perpanjangan mungkin sekitar 15 menit. Ya. Saya kira itu pengantar dari kami. Kemudian yang pertama, waktu sebelum nanti kami juga menyampaikan terkait dengan teknis tentang penyembelihan hewan kurban. Waktu yang pertama kami haturkan kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo, Bapak Wahid Jamil. Kami silakan Bapak untuk bisa menyampaikan sosialisasi terkait dengan SE Bupati terbaru dan rangkaian pelaksanaan ibadah di masa PPKM darurat ini. Hari Raya Idul Adha 1442. Demikian dari kami, monggo Bapak kami serahkan waktu sepenuhnya. Terima kasih Pak Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, Bapak Haris dan seluruh jajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahi la yadurru bihismi Bismillahi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bapak Ibu yang kami hormati, terlebih kepada Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, seluruh jajarannya yang kami hormati. Puji dan syukur marilah senantiasa bersama-sama kita persembahkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, bahwa di pagi hari ini kita dipertemukan untuk bersilaturahmi dalam rangka berikhtiar semaksimal mungkin untuk penanggulangan COVID-19 yang saat ini masih cukup signifikan peningkatannya, sehingga kita semuanya tidak henti-hentinya untuk senantiasa berikhtiar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan pertolongan, memberikan kesehatan pada kita semuanya. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Itu yang kami hormati. Kesempatan kali ini yang pertama kami sangat mengaturkan terima kasih kepada seluruh jajaran dari Dinas Pertanian dan Pangan yang dalam hal ini nantinya akan mengawal dan memfasilitasi terkait dengan pelaksanaan ibadah kurban 1442 Hijriah 2021 Masehi. Dan kami dari Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo tentu sangat mendukung dan insya Allah nanti akan senantiasa bersinergi agar kita bisa memberikan layanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Izinkan pada kesempatan kali ini kami menyampaikan beberapa hal, diantaranya terkait dengan pelaksanaan Idul Adha, takbiran dan ibadah kurban, dan juga nanti beberapa hal-hal yang lain yang mungkin menjadi bagian dari diskusi pada kesempatan kali ini. Yang pertama, Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa kami dari Kementerian Agama telah mengeluarkan surat edaran. Mikir juga aja. Surat edaran Menteri Agama nomor 17 tahun 2021. Yang ini sudah diturunkan di dalam surat edaran Bupati nomor 451/2231 tentang ketentuan pelaksanaan peribadatan di tempat ibadah malam takbiran, sholat Idul Adha, dan pelaksanaan kurban tahun 1442 Hijriah
2021 Masehi dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ataupun PPKM darurat. SE Bupati ini mencabut dari SE Bupati 451/2147. Jadi mohon maaf Bapak Ibu yang kami hormati, dalam situasi pandemi memang perubahan aturan itu sangat cepat sekali. Jadi kita baru mengeluarkan SE nomor 15, kemudian ditindaklanjuti SE Bupati 451/2147. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, beberapa hari kemudian terbitlah SE nomor 17/2021, sehingga di Kabupaten Kulon Progo juga menyesuaikan dan keluarlah SE Bupati 451/2231 tentang ketentuan pelaksanaan peribadatan. Ya, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan di antaranya yang pertama terkait dengan mengapa ini harus ada, landasan-landasannya apa. Kemudian nanti terkait dengan penyediaan peribadatan di tempat ibadah, lalu malam takbiran dan sholat hari raya Idul Adha, lalu yang keempat terkait dengan pelaksanaan ibadah kurban. Ya, dari latar belakang, kenapa SE, baik Menak maupun Bupati ini muncul, yaitu sebagai usaha untuk mencegah dan memutus mata rantai penyebaran coronavirus disease ataupun COVID-19 yang saat ini mengalami peningkatan dengan munculnya varian baru yang lebih berbahaya dan menular. Ini dalam berbagai analisis dari kesehatan, memang ya kita harus betul-betul berikhtiar semaksimal mungkin untuk menanggulangi penularan dan penyebaran COVID-19 ini. Kemudian maksud dari ya dikeluarkannya surat edaran ini sebagai panduan bagi pihak-pihak terkait dalam melakukan pembatasan kegiatan dan penerapan protokol kesehatan secara ketat pada penyelenggaraan malam takbiran, sholat Idul Adha, dan pelaksanaan kurban tahun 1442 Hijriah ataupun 2021 Masehi. Ya, diharapkan dengan adanya edaran ini kita semuanya dapat melindungi masyarakat dari penyebaran COVID-19, memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam penyelenggaraan malam takbiran, sholat Idul Adha, dan pelaksanaan ibadah kurban. Kalau kita kembali kepada hukum Islam, ada namanya kulliyatul khams, itu ya, maqasidus syar'i. Jadi ada 5 hal yang harus dijaga untuk melindungi keberadaan manusia dan seluruh hal-hal yang melingkupinya. Yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama. Sehingga orang yang memiliki keyakinan agama harus dijaga kemerdekaan mereka untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kemudian yang kedua yaitu hifdzun nasl, menjaga keturunan, sehingga adanya pernikahan itu juga salah satu cara untuk menjaga keturunan. Lalu yang ketiga yaitu terkait dengan hifdzul mal, menjaga harta benda, sehingga beberapa hal yang menyangkut kepemilikan harta benda itu betul-betul diatur dan dijaga di dalam Islam. Kemudian yang keempat, hifdzul akal, menjaga akal dan kejernihan pikiran manusia, sehingga ada beberapa termasuk larangan minuman keras, kemudian juga beberapa hal yang akan merusak akal pikiran manusia. Dan yang kelima yaitu hifdzun nafas, menjaga jiwa manusia agar mereka tetap eksis, tetap mendapatkan perlindungan di dalam mengarungi kehidupannya. Salah satu usaha untuk melindungi jiwa manusia yaitu kita lakukan usaha untuk ikhtiar lahir, memberikan batasan-batasan di dalam kegiatan masyarakat termasuk dalam kegiatan peribadatan. Kemudian ruang lingkup di dalam pedoman ataupun ketentuan ini yaitu berbagai kegiatan ibadah sesuai dengan syariah dalam penyelenggaraan malam takbiran, sholat Idul Adha, dan pelaksanaan ibadah kurban. Ini Bapak Ibu,
Kemudian dasar hukum yang kita gunakan, ini Kepres nomor 11 tahun 2020 terkait dengan penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat. Lalu kemudian SE Menteri Agama nomor 15 tahun 2021 yang ini terkait dengan protokol kesehatan penyelenggaraan sholat Idul Adha. Lalu kemudian instruksi Mendagri nomor 15 tahun 2021 terkait dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat atau PPKM darurat COVID-19 di wilayah Jawa dan Bali. Sehingga dengan dasar ini kita mengeluarkan ketentuan untuk pelaksanaan peribadatan. Ya. Isi di dalam ketentuan itu yang pertama bahwa pada saat pemberlakuan PPKM darurat, peribadatan di tempat ibadah. Saya ulang, peribadatan di tempat ibadah seperti masjid, musola, gereja, pura, wihara, dan kelenteng, serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah, yang dikelola oleh masyarakat, pemerintah maupun perusahaan ditiadakan sementara. Dan kegiatan peribadatan dilakukan di rumah masing-masing. Jadi termasuk saat ini bagi yang beragama Islam itu melaksanakan ibadah Jumat, maka dalam keadaan darurat kita mohon, kita berharap untuk bisa melaksanakan sholat zuhur di rumah masing-masing. Kemudian yang kedua, penyelenggaraan malam takbiran di masjid ataupun musola, takbir keliling, baik dengan arah-arahan berjalan kaki maupun dengan arah-arahan kendaraan, dan sholat hari raya Idul Adha 1442 Hijriah ataupun 2021 Masehi yang dilaksanakan di masjid, di musola, ataupun di tanah lapang yang dikelola masyarakat, instansi pemerintah, perusahaan, atau tempat umum lainnya ditiadakan di seluruh kabupaten kota dengan level asesmen 3 dan 4 yang diterapkan PPKM darurat. Jadi termasuk Kabupaten Kulon Progo ini masuk pada level asesmen 3 untuk PPKM darurat Jawa dan Bali. Sehingga di dalam ketentuan ini untuk kegiatan malam takbiran, kemudian sholat hari raya Idul Adha, itu dilaksanakan di rumah masing-masing. Untuk tata caranya, Bapak Ibu bisa melaksanakan dengan sholat berjamaah, ya, sholat berjamaah di tempat masing-masing. Kemudian juga bisa dengan sendiri. Persoalan nanti ya apakah itu termasuk sholat Idul Adha yang sempurna ataupun tidak, Allah sendiri yang maha menilainya. Tetapi itulah ketentuannya, bisa dilaksanakan di rumah masing-masing dengan berjamaah maupun dengan sendiri-sendiri. Kemudian apabila di dalam berjamaah itu ada yang bisa melaksanakan khutbah, maka setelah selesai melaksanakan sholat Idul Adha dilanjutkan dengan khutbah. Dan apabila pada saat pelaksanaan itu salah satu di antara anggota keluarga tidak bisa memberikan khutbah, ya mungkin bisa tidak harus dilanjutkan dengan khutbah, tetapi dengan pesan-pesan untuk keluarga itu sendiri. Itu salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian dari kita semuanya. Selanjutnya, ketentuan terkait dengan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Ini Bapak Bupati juga telah membuat surat edaran Bupati nomor 451/2101 tentang ketentuan pemotongan hewan kurban Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah 2021 Masehi. Yang nanti secara detail akan dijelaskan bagaimana tata caranya oleh dari Dinas Pertanian dan Pangan. Selanjutnya pada kesempatan kali ini, untuk beberapa hal yang menjadi ketentuan di dalam surat edaran Menteri Agama maupun surat edaran Bupati, bahwa penyembelihan hewan kurban dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, termasuk kriteria hewan yang disembelih.
Nanti mungkin lebih detail bagaimana ciri-cirinya, lalu bagaimana kondisi keadaan dari hewan kurban, kemudian secara syariat itu harus memenuhi ketentuan. Nanti akan dijelaskan dari Dinas Pertanian. Kemudian yang kedua, penyembelihan hewan kurban berlangsung pada waktu 3 hari, yakni pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah untuk menghindari kerumunan di lokasi pelaksanaan kurban. Kenapa tidak diselenggarakan di tanggal 10 Dzulhijjah? Karena di tanggal 10 Dzulhijjah itu jatuh pada tanggal 20 Juli 2021, masih masuk di dalam area PPKM darurat. Area PPKM darurat, sehingga untuk menghindari berbagai hal, termasuk pertimbangan-pertimbangan tertentu, maka pelaksanaan hewan kurban, penyembelihan hewan kurban dilaksanakan pada tanggal 11, 12, dan 13. Berarti pada tanggal 21, 22, dan 23 Juli tahun 2021. Mohon ini Bapak Ibu untuk bisa memahaminya. Jadi bukan merubah syariatnya, mohon maaf, ini yang perlu kami tekankan, tidak merubah syariatnya, bahwa tanggal 10 tidak boleh menyembelih kurban secara syariat, itu tidak. Akan tetapi kita menggeser waktunya, karena untuk menghindari kerumunan, maka waktunya digeser menjadi tanggal 21, 22, dan 23. Ini untuk menjadi perhatian dari kita semuanya. Kemudian pemotongan hewan kurban dilakukan di rumah pemotongan hewan ruminasia ataupun RPHR. Nah, menurut perhitungan tentu apabila dilaksanakan di RPHR ini sangat terbatas dan dimungkinkan untuk Kulon Progo tidak bisa memberikan layanan secara penuh. Sehingga di dalam ketentuan itu diperbolehkan untuk melakukan pemotongan hewan kurban di luar RPH dengan beberapa persyaratan. Di antaranya yaitu menjaga jarak, lalu alat yang digunakan itu bersih, kemudian senantiasa memenuhi protokol kesehatan yang ketat. Di antaranya penerapan protokol kesehatan dan kebersihan bagi petugas, pihak yang berkorban, kemudian juga tempatnya, dan berbagai hal yang melingkupi di dalam pelaksanaan penyembelihan kurban itu sendiri. Kemudian penerapan jaga jarak fisik, terutama di dalam hal-hal tertentu yang ini betul-betul harus dijaga. Kemudian juga penerapan kebersihan alat, ini juga harus dijaga. Terutama untuk para petugas ketika akan melaksanakan, ini apabila dari panitia itu betul-betul bisa rigid, betul-betul di tracking apakah yang bersangkutan itu terkonfirmasi COVID-19 ataupun tidak, gitu ya. Apabila itu panitia betul-betul bisa menerapkan itu akan jauh lebih baik. Tetapi seandainya mungkin untuk melakukan antisipasi di sana itu mengalami berbagai keterbatasan, bisa di tracking, berkonsultasi dengan Satgas COVID-19 yang ada di desa, di RT/RW, ataupun mungkin di Kapanewon. Itu nanti untuk bisa senantiasa berkoordinasi dan mohon arahan dari beliau-beliau agar pelaksanaan penyembelihan kurban ini, harapan kita semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semuanya tetap dalam keadaan sehat dan semuanya tidak ada efek dari pelaksanaan ibadah kurban ini, sehingga masyarakat tetap aman dan terhindar dari COVID-19. Karena memang penyebaran saat ini cukup luar biasa. Sehingga Bapak Ibu, kita tetap optimis, tetap berhusnudon, dan tidak usah putus asa, dan senantiasa kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat COVID-19 ini dari bumi Nusantara, dari dunia ini, kemudian diganti dengan kondisi yang jauh lebih baik. Kemudian yang berikutnya, untuk penerapan jaga jarak atau physical distancing, langkah yang pertama melaksanakan pemotongan hewan kurban di area yang luas, sehingga memungkinkan diterapkannya jaga jarak fisik.
Monggo, ini untuk bisa betul-betul bisa dipertimbangkan di dalam penyelenggaraannya. Tempatnya coba untuk bisa dianalisis. Jika memotong 2, tentu luasnya harus sekian, gitu ya. Monggo nanti untuk bisa dipastikan dan dimaksimalkan. Kemudian langkah yang kedua, penyelenggara melarang kehadiran pihak-pihak selain petugas pemotongan hewan kurban. Kalau selama ini mungkin warga itu berduyun-duyun untuk ya melihat, menyaksikan, ya karena kita betul-betul untuk antisipasi segala sesuatu yang terjadi, maka penyelenggara melarang kehadiran pihak-pihak selain petugas pemotongan hewan kurban untuk tidak hadir di dalam penyelenggaraan penyembelihan hewan kurban. Kemudian langkah yang ketiga, menerapkan jaga jarak fisik antar petugas pada saat melakukan pemotongan, pengulitan, pencacahan, dan pengemasan daging. Monggo, ini pada saat pemotongan, ya walaupun memang ini cukup sulit, tetapi tetap harus dijaga. Ya minimal pada saat-saat ya tidak mungkin kemudian menghindari dari sentuhan satu dengan yang lain, ya bersegera setelah selesai, kemudian untuk bisa langsung mencuci tangan pakai sabun ataupun hand sanitizer, kemudian menghindari untuk menyentuh ya mulut, kemudian kedua mata, hidung, gitu ya, untuk senantiasa menjaga hal seperti sesuai dengan ketentuan kesehatan. Kemudian langkah yang keempat, pendistribusian daging hewan kurban dilakukan oleh petugas kepada tempat tinggal warga yang berhak. Jadi pada ketentuan ini warga tidak mengambil, tetapi panitia yang membagikan. Jadi petugas yang membagikan kepada warga, sehingga tidak terjadi kerumunan dan menghindari ya penularan COVID-19. Dan kita senantiasa berikhtiar. Kemudian yang kelima, petugas yang mendistribusikan daging kurban wajib mengenakan masker rangkap dan sarung tangan untuk meminimalkan kontak fisik dengan penerima daging kurban. Ini untuk bisa diperhatikan dan ditaati. Kemudian yang berikutnya, penerapan protokol kesehatan dan kebersihan petugas dan pihak yang berkurban. Yang perlu dilakukan adalah pemeriksaan kesehatan awal. Ya, untuk hal-hal yang sifatnya sangat sederhana, ini melakukan pengukuran suhu petugas, pihak yang berkorban di setiap pintu ataupun jalur masuk tempat penyembelihan dengan alat pengukur suhu tubuh. Ya, ini salah satunya. Kemudian juga dipastikan bahwa yang bersangkutan itu tidak dalam keadaan sakit, tidak dalam keadaan batuk, pilek yang di sana mungkin ada tanda-tanda seperti tanda-tanda untuk terjadinya COVID-19. Ini tetap harus kita hindari. Kemudian petugas yang menangani penyembelihan, pengulitan, pencacahan daging, tulang, serta jeroan harus dibedakan. Nah ini tolong untuk bisa diperhatikan. Kemudian setiap petugas yang melakukan penyembelihan, pengulitan, pencacahan, pengemasan, dan pendistribusian daging hewan harus menggunakan masker, pakaian lengan panjang, dan sarung tangan selama di area penyembelihan. Memang nampak ribet, tetapi itulah yang harus kita lakukan untuk menjaga agar segala sesuatunya itu nanti bisa berjalan dengan baik. Kemudian penyelenggara hendaklah selalu mengedukasi para petugas agar tidak menyentuh mata, tidak menyentuh hidung, tidak menyentuh mulut, tidak menyentuh telinga, serta sering mencuci tangan dengan sabun ataupun hand sanitizer. Jadi ya untuk senantiasa ada petugas yang selalu mengingatkan. Ini untuk selalu mengingatkan. Kemudian petugas menghindari berjabat tangan ataupun kontak langsung serta memperhatikan ketika batuk, ketika bersin, dan ketika meludah. Termasuk ketika saat nanti untuk makan, itu ya saat-saat nanti untuk makan petugas, kemudian mau merokok, seandainya ada yang merokok, tolong itu betul-betul untuk bisa diperhatikan, artinya tidak kemudian bersamaan, mungkin bergantian dan tempatnya pun tidak boleh menyatu di dalam penyembelihan hewan kurban itu.
Kemudian petugas yang berada di area penyembelihan harus segera membersihkan diri atau mandi sebelum bertemu dengan anggota keluarga. Nah, ini mengajarkan pada kita untuk betul-betul bisa bersih gitu ya, bisa senantiasa memiliki kebiasaan hidup bersih dan sehat. Kemudian yang berikutnya terkait dengan penerapan kebersihan alat, yaitu melakukan pembersihan dan disinfeksi seluruh peralatan sebelum dan sesudah digunakan, serta membersihkan area dan peralatan setelah seluruh prosesi penyembelihan selesai dilaksanakan. Jadi kita berharap sebelum dilakukan penyembelihan bisa dilakukan disinfeksi dulu, baik itu tempatnya, peralatannya, kemudian juga beberapa area-area yang akan digunakan. Kemudian menerapkan sistem satu orang satu alat, jadi tidak ganti-gantian. Ya, satu orang satu alat. Jika pada kondisi tertentu seorang petugas harus menggunakan alat yang lain, maka harus dilakukan desinfeksi sebelum digunakan. Ini untuk bisa menjadi ketentuan. Kemudian yang berikutnya terkait dengan teknik pengawasan dan monitoring. Dari Kementerian Agama nanti akan bersama-sama dengan Dinas Pertanian yang sudah kita koordinasikan untuk tingkat kabupaten, itu nanti teman-teman dari Kementerian Agama Kabupaten yang akan membersamai dari Bapak Ibu yang ada di Dinas Pertanian Kabupaten Kulon Progo. Lalu untuk tingkat UPT, nanti juga tim Kabupaten Kulon Progo. Lalu untuk tingkat Kapanewon, nanti dari Kementerian Agama yang akan melakukan verifikasi dan mendampingi dari Dinas Pertanian, yaitu Kepala KUA, penghulu, penyuluh, ataupun nanti dari para pelaksana. Itu beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dari Bapak dan Ibu sekalian. Untuk nanti verifikasi, jadi tidak terpisah, waktunya nanti menyesuaikan dengan jadwal yang telah ditentukan dari Dinas Pertanian. Sehingga kami dan Dinas Pertanian itu menjadi satu tim untuk melakukan verifikasi sekaligus pengawasan dan monitoringnya. Mungkin itu beberapa hal. Untuk bentuk checklist yang ada di kami, itu sudah ada di lampiran surat edaran Menteri Agama, ya sesuai dengan apa yang tadi kita sampaikan, mulai dari kebersihan, ya terkait dengan penggunaan alat, orangnya, areanya, dan seterusnya. Mungkin demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya senantiasa berdoa dan mengharap pada kita semuanya. Yang pertama, kita terus untuk senantiasa berikhtiar secara lahir dan batin dan spiritual. Semoga COVID-19 ini segera usai dan kita diberikan kondisi yang jauh lebih baik daripada keadaan sebelumnya. Kemudian yang kedua, saat ini Bapak Ibu bukan saatnya untuk kita berdiskusi lebih panjang, lebih dalam terkait dengan kenapa ini kemudian menjadi kebijakan pemerintah harus ini dan itu. Mohon maaf untuk bisa dihindari. Karena apa? Ini merupakan sebuah keputusan dengan berbagai pertimbangan yang sebenarnya ya sangat berat tetapi harus dilakukan dalam rangka untuk melindungi kita dan masyarakat agar terhindar dari penyebaran COVID-19. Kemudian yang ketiga, bahwa dalam konteks keadaan seperti ini, kadang-kadang peribadatan itu secara fisik, secara zahir mungkin tidak sempurna, tetapi kami berharap secara batiniah dan maknawiyah secara hikmah, marilah kita tingkatkan untuk pengambilan hikmah itu sendiri. Artinya apa? Bahwa di dalam penyembelihan kurban itu banyak hikmah yang bisa kita petik. Tentu kalau mungkin secara fisik ada beberapa pembatasan, ya kita tingkatkan agar kita semuanya bisa mengambil hikmah dari penyembelihan hewan kurban. Itu yang saya pikir jauh lebih utama, jauh lebih bermakna dalam kehidupan ini daripada kemudian kita mempersoalkan kenapa tidak tanggal 20, kenapa kemudian dibatasi ini dan itu. Saya pikir itu jauh lebih utama bagaimana masyarakat diajak untuk bisa memahami hikmah dari ibadah Idul Adha, dari malam takbiran, dari penyembelihan hewan kurban itu sendiri. Salah satunya
bahwa manusia itu memang lemah di hadapan Allah. Sehingga kita tidak boleh memiliki sikap kesombongan. Maka takbir yang hakiki, bagaimana ketika kita betul-betul mampu menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kurban itu bentuk bahwa kepasrahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ketika kita menyadari manusia itu kemudian makhluk yang lemah, tidak punya kekuatan dan tidak berdaya, maka berarti sepenuhnya segala sesuatu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk hal-hal yang lain masih cukup banyak, sehingga saya pikir itulah yang jauh lebih baik untuk kita lebih dalamkan daripada kita kemudian mendiskusikan hal-hal yang sudah menjadi keputusan dari pemerintah ini. Jadi kita tinggal mengambil solusi, mengambil hikmah yang terbaik untuk semuanya. Mungkin itu. Kemudian yang terakhir, kita senantiasa ikut berdoa, semoga seluruh umat Islam di Kulon Progo, walaupun nanti pada saat menjalankan takbiran tidak bisa dilaksanakan di masjid mushola, bisa melaksanakan di rumah masing-masing. Kemudian juga sholat Idul Adha dilaksanakan di rumah masing-masing. Lalu penyembelihan kurban bisa dilakukan tanggal 21, 22, dan 23. Semoga umat Islam tetap diberikan kesehatan, diberikan kekuatan lahir batin, dan pada saatnya kita akan bisa mendapatkan kondisi yang jauh lebih baik daripada keadaan saat ini. Demikian dari saya, banyak khilaf salah mohon maaf, dan kami kembalikan pada Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, dan apabila banyak khilaf salah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Matur nuwun, hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya kami dari Dinas akan lebih menjelaskan lagi, walaupun tadi juga sudah disampaikan sebagian oleh Bapak Kepala Kantor. Kemudian tadi di video sudah ada terkait dengan surat edaran Bupati nomor 451/2101 tanggal 28 Juli tahun 2021 tentang ketentuan pemotongan hewan kurban Hari Raya Idul Adha di dalam situasi coronavirus ini, atau ini lebih fokus lagi ini karena sekarang di masa PPKM darurat ini. Oh, ini nanti di acara setelah kita baru nanti kita buka forum diskusi Bapak dan Ibu sekalian. Dari mungkin yang hadir ini sekarang sudah 130 nih. Monggo nanti di akhir setelah nanti kita sampaikan nanti bisa kita buka forum diskusi, atau sebelum itu kalau akan menyampaikan pertanyaan bisa melalui kolom chat. Monggo ini akan disampaikan oleh Pak Kepala Bidang Peternak Kesehatan Hewan, Pak Dr. Hewan Derajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang pemotongan hewan kurban sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bapak Ibu sekalian, khususnya terkait dengan kesehatan masyarakat veteriner. Jadi next Mas, dasar hukum terkait kegiatan ini adalah surat edaran dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan nomor 80/3/F/06/2021, yaitu tentang pelaksanaan pemotongan kegiatan hewan kurban dalam masa pandemi COVID-19. Kemudian SK Dirjen PKH tersebut ditindaklanjuti dengan SK Bupati Kulon Progo nomor
pemotongan kurban Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah dan miring 2021 Masehi dalam situasi pandemi COVID-19. Dasar hukum lainnya juga ada terkait dengan SE Menteri Agama nomor 15 tahun 2021 dan SE Menteri Agama nomor 17 tahun 2021 yang tadi sudah banyak dibahas di paparan yang pertama. Selanjutnya, tujuan dari SE ini, SE Bupati ini adalah upaya untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 pada saat kegiatan penjualan hewan kurban dan pemotongan hewan kurban dengan melakukan penerapan protokol kesehatan. Kemudian yang kedua, yaitu adalah untuk memutus rantai penularan COVID-19 di masyarakat. Next. Kemudian yang lokus atau lokasi yang diatur dalam SE Bupati tadi adalah yang pertama adalah lokasi yang diatur terkait dengan lokasi tempat penjualan hewan kurban. Jadi ini tempat penjualan hewan kurban diharuskan mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pertanian dan Pangan. Kemudian juga tempat pemotongan hewan kurban diharapkan juga mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Wonosobo. Juga lokasi yang ada di RPHR, kita punya RPH di Pengasih yang kebetulan ini kapasitasnya masih skala kecil sehingga untuk pemotongan ini sudah full booking atau sudah banyak yang pesan sehingga sudah tidak menerima pesanan. Juga pemotongan yang di luar RPH atau di luar rumah potong hewan ruminansia, yaitu di masjid, musola, mungkin pesantren, mungkin sekolah, dan lain sebagainya. Poin-poin yang diatur dalam SE ini terkait dengan menjaga jarak atau physical distancing, izin personal, kemudian pemeriksaan kesehatan awal atau screening, kemudian penerapan izin dan sanitasi. Poin 1 sampai 3 ini lebih ke fokus ke kurangnya. Kemudian untuk penerapan izin dan sanitasi ini terkait dengan satgas kegiatan penjualan maupun pemotongan hewan kurban. Juga poin yang diatur adalah perlakuan dan pemeriksaan kesehatan hewan maupun daging. Serta diatur juga untuk tanggal pemotongan hewan kurban di hari taksir. Kemudian juga khususnya untuk rekomendasi bagi tempat pemotongan hewan kurban maupun tempat penjualan hewan kurban ini harus bukan merupakan zona merah. Lanjut. Ini terkait dengan menjaga jarak. Tadi sudah banyak dipaparkan baik dari paparan maupun dari video animasi. Ini poinnya lebih bagaimana kita untuk pelaksanaan khususnya di pemotongan di luar FPH ini kita melakukan pembatasan panitia. Jadi rekomendasi kita untuk satu sapi ini panitia hanya diperkenankan 5 sampai 7 orang. Sedangkan untuk kambing dan domba ini 2 sampai 3 orang. Jadi harapan kita dengan pembatasan panitia ini nanti akan dapat melaksanakan physical distancing secara maksimal. Kemudian juga tadi sudah disebutkan terkait dengan pendistribusian daging oleh panitia. Jadi kita harapkan nanti
takmir ini bisa mengantar daging kurban kepada penerimanya. Jadi itu kemudian kalau di tempat penjualan ini lebih disarankan untuk melakukan penjualan hewan kurban secara daring atau online. Kemudian pembelian dilakukan oleh panitia. Jadi nanti takmir bisa mengkoordinasikan. Jadi tidak setiap yang sohibul kurban berduyun-duyun ke tempat penjualan. Nah, ini harapnya cukup ada perwakilan panitia yang bisa melihat di tempat penampungan atau penjualan hewan kurban sehingga tidak menimbulkan kerumunan. Kemudian juga tempat penjualan ini diatur tata letaknya, baik itu lebar lapak, pintu masuk dan keluar ini harus alurnya satu arah, jarak antar orang harus minimal 1 meter. Kalau di Kulon Progo ini kebetulan saya melihat tidak untuk penjualan hewan kurban itu tidak banyak dilakukan di trotoar-trotoar, bahkan mungkin boleh dikatakan tidak ada, tapi sudah di tempat pedagang hewan. Jadi mereka biasanya punya tempat yang cukup luas sehingga untuk menjaga jarak ini sangat dimungkinkan untuk di tempat penjualan di Kabupaten Kulon Progo. Selanjutnya. Ini terkait dengan izin personal. Ini poinnya adalah memakai masker, kemudian juga APD yang lainnya, baik itu face shield, sarung tangan, pakaian lengan panjang, baik itu ketika kegiatan dijual beli maupun di kegiatan pemotongan di luar SPH. Kemudian juga ini untuk persyaratan rekomendasi ini kita wajib mengupload terkait dengan fasilitas cuci tangan pakai sabun. Jadi baik yang mau mengajukan rekom di tempat penjualan ini harus maupun di tempat pemotongan di luar SPH ini harus melakukan upload terkait sarana protokol kesehatannya. Jadi ini lebih terkait dengan kita memudahkan kita untuk melakukan verifikasi. Kemudian khususnya untuk desinfeksi ini diharapkan untuk baik itu peralatan pemotongan, desinfeksi yang atau ramah terhadap makanan. Jadi tidak merangsang dari daging yang kita lakukan pasca pengolahan, pasca penyembelihan. Selanjutnya, Mas. Jadi penerapan izin personal ini terkait dengan pemakaian APD, kemudian juga selain pemakaian APD ketika kita akan melakukan pemotongan maupun di tempat penjualan diupayakan ini setiap lokasi yang ada ini punya termogan, jadi diupayakan ya. Jadi kalau bisa itu akan lebih baik. Kemudian juga yang terpenting ini kita perlu hati-hati khususnya untuk pemotongan di luar SPHN bagi takmir yang mungkin memakai jasa
pemotong memakai jasa pemotong dari luar. Ini dipastikan benar yang bersangkutan bukan berasal dari zona merah. Jadi ini penting mungkin takmir-takmir yang memakai jasa pemotong ini diharapkan untuk memastikan yang bersangkutan tidak berasal dari daerah zona merah dan tidak dalam masa karantina maupun isolasi mandiri. Kemudian juga panitia khususnya ini kalau ada panitia yang mengalami sakit, demam, nyeri tenggorokan, batuk, pilek dan sesak napas ini diharapkan tidak ikut dalam proses pemotongan hewan kurban. Selanjutnya. Kemudian hygiene dan sanitasi ini tadi sudah banyak dibahas di paparan yang pertama dan yang animasi. Ini kami menambahkan terkait apabila di tempat penjualan maupun di tempat pemotongan harap menggunakan fasilitas pribadi khususnya untuk alat sholat dan alat makan. Sehingga harapannya tidak ada penularan dari orang ke orang. Kemudian juga menghindari jabat tangan dan melakukan etika batuk, bersin, serta meludah. Yang setelah kegiatan baik itu di tempat penjualan, di tempat pemotongan, diharapkan setelah pulang sebelum berkumpul dengan keluarga ini mandi dan ganti pakaian. Jadi itu selanjutnya. Kemudian ini terkait perlakuan dan pemeriksaan hewan kurban. Ini kita fokuskan terkait dengan yang pertama tentang kesejahteraan hewan, yang kedua tentang dokumen yang harus ada, kemudian yang ketiga yaitu terkait pemeriksaan sebelum dan sudah dipotong, dan yang keempat adalah terkait apabila ada ternak yang sakit, ini khususnya penyakit zoonosa ini atau penyakit lainnya ini segera dilaporkan ke Dinas Pertanian dan Pangan. Jadi untuk kesejahteraan hewan yang perlu diperhatikan baik itu di tempat penjualan, pemotongan SPH dan di luar SPH ini ketika menurunkan ternak dari alat angkut. Ini diharapkan bisa dilakukan secara hati-hati karena beberapa tahun yang lalu kita pernah menemui hewan kurban yang patah kaki karena diturunkan dari alat angkut dengan tidak memakai tempat atau unloading atau istilahnya bantalan sehingga ternaknya itu meloncat kemudian kakinya patah. Kemudian juga ketika Bapak Ibu membeli hewan kurban, tolong ditanyakan terkait dengan surat keterangan kesehatan hewannya atau SKKH-nya. Nah, khusus untuk ternak yang dari luar pulau, misalnya ada sapi Bali, sapi Madura, ini juga ditanyakan terkait dengan surat karantina dan surat asal hewan. Kemudian untuk hewannya sebelum disembelih ini diharapkan dapat diistirahatkan dan dipuasakan
selama 12 jam sebelum dipotong. Kemudian ketika sebelum dilakukan pemotongan, dilakukan pemeriksaan antemortem atau sebelum dipotong, artinya ternak ini benar-benar sehat sehingga layak untuk dipotong dan dikonsumsi. Kemudian untuk pemeriksaan setelah dipotong kita juga lakukan terkait dengan pemeriksaan postmortem. Jadi setelah dikuliti kemudian karkas dikeluarkan, jeruan dikeluarkan, maka akan dilakukan pemeriksaan setelah dipotong atau pemeriksaan postmortem. Jadi kami Dinas Pertanian dan Pangan untuk kegiatan pengawasan pemotongan ini tahun ini kita mengerahkan sekitar 150 petugas yang akan melakukan pemantauan di tempat pemotongan. Nanti tentunya karena keterbatasan dari personil, maka nanti pengawasan ini belum tentu bisa mencakup pengawasan pemeriksaan hewan sebelum dipotong atau antemortem dan postmortem atau setelah dipotong, sehingga nanti kami biasanya akan membentuk grup WA terkait dengan pemeriksaan ini. Kalau ada kalau ada tanda-tanda yang mencurigakan terkait dengan penyakit, baik itu sebelum dipotong maupun sesudah dipotong, ini kita bisa dihubungi via WA kepada dokter hewan yang menjadi penanggung jawab di kecamatan atau di Kapanewon untuk nanti melihat apakah ini penyakit yang berbahaya ataukah tidak, dan apakah dapat dikonsumsi atau tidak. Selanjutnya. Kemudian terkait dengan pendistribusian daging pada pemotongan hewan kurban, tadi sudah dijelaskan, ini tambahannya ada untuk daging dan jeruan ini dipisahkan, jeruan direbus, kemudian dipisahkan dalam kantong bersih. Maaf. Pilih kantong putih atau transparan, jangan kantong plastik hitam. Pendistribusian daging oleh panitia kepada penerima daging kurban. Panitia yang membagi daging minimal memakai masker dan sarung tangan, sedangkan penerimanya harus pakai masker. Kemudian menghindari jabat tangan atau kontak langsung. Petugas yang membagikan daging hewan kurban ini setelah selesai ini harus mandi dan ganti pakaian. Selanjutnya. Kemudian ini jadwal terkait dengan pengajuan rekomendasi, baik itu tempat penjualan hewan kurban maupun tempat pemotongan hewan kurban. Ini kalau pendaftaran secara manual, ini waktu pendaftaran tanggal 1 Juli sampai 15 Juli 2021. Untuk lokasi terkait dengan pengajuan rekomendasi dan pengambilan form terkait yang harus diisi untuk pengajuan rekomendasi ini di UPT Poskeswan Wilayah Utara. Itu ada di Poskeswan Girimulyo atau di Tibit tepatnya. Kemudian UPT Poskeswan Wilayah Tengah itu ada di sebelah utaranya persis
Omnia kalau dulu, atau tepatnya ada di depan Bank Pasar yang baru di Pengasih. Kemudian untuk UPT Puskesmas wilayah selatan ini ada di sebelah barat dari gudang Bulog di Jalan Wates Purworejo, Jalan Nasional. Jadi kalau pemohon untuk wilayah utara itu meliputi dari pemohon dulu Tuti Utara. Jadi Kami Galuh, Kalibawang, Nanggulan, dan Girimulyo. Untuk tengah, ini untuk Kapanewon dari Kokap, Pengasih, kemudian Sentolo, dan Lendah. Sedangkan untuk UPT Selatan ini terkait dengan pengajuan rekom dari warga yang ada di wilayah Temon, Wates, Panjatan, dan Jalur. Kemudian untuk pendaftaran online, ini dilaksanakan 5 Juli sampai 15 Juli 2021 melalui website Taniku Kulon Progo kap.go.id. Jadi kalau yang online ini kita tidak batasi perwilayahan, semua pemohon dari seluruh Kabupaten Kulon Progo bisa melalui pendaftaran online. Kemudian kita akan melakukan verifikasi lapangan bersama-sama dari petugas kantor Kementerian Agama Kulon Progo maupun KUA. Ini tanggal 1 Juli sampai 15 Juli 2021. Yang jelas kami akan mulai bergerak ini tanggal 6 Juli 2021 untuk melakukan verifikasi di lapangan pada tempat pemotongan hewan kurban yang mengajukan rekomendasi. Kemudian untuk penerbitan rekomendasi dilaksanakan pada 5 Juli sampai 19 Juli 2021. Penerbitan maaf ini ada gangguan. Untuk online untuk online melalui website Taniku Kulon Progo ID ini nanti kalau rekomendasi sudah terbit akan diupload di website tersebut. Kemudian untuk yang manual pengajuan non online ini penerbitan akan dilaksanakan di UPT Puskesmas wilayah utara, tengah maupun selatan, dan rekomendasi dapat diambil di tempat tersebut. Selanjutnya, ini terkait dengan tahapan. Mohon nanti di kursornya bisa di. Untuk yang online, yang pertama kita harus buka aplikasi Taniku Kulon Progo.go.id. Kemudian kita klik ke kurban online. Kemudian kita bisa memilih untuk yang pilih satu ini untuk permohonan rekomendasi tempat penjualan. Bila memilih tempat permohonan tempat pemotongan, maka yang diklik adalah pilih jual. Itu diklik yang jual. Kemudian mengisi data diri, di situ sudah ada formnya. Setelah itu
mengunduh dan mencetak form. Kemudian formulir yang sudah diunduh dan dicetak ini diisi terkait isian tersebut harus ada tanda tangan dan cap, serta nanti yang diupload ini juga terkait dengan, selain formulir ini terkait dengan foto lokasi, kemudian foto fasilitas cuci tangan sesuai dengan prokes. Kemudian kirim ajuan di website tersebut, diupload, kemudian kita akan melakukan, petugas akan melakukan verifikasi ke lapangan. Nah, bila memenuhi syarat akan diterbitkan rekomendasi, ini bisa juga di-download dan dicetak secara mandiri di website tadi. Apabila tidak memenuhi syarat, maka tidak akan terbit. Kemudian yang tata cara yang manual, ini pemohon datang ke BPP Poskespan atau UPT Poskespan terdekat untuk memotokopi formulir terkait dengan pengajuan rekomendasi. Kemudian setelah itu, setelah dicetak, kemudian diisi, kemudian ada tanda tangan dan cap takbir masjidnya atau masjidnya, kemudian juga disertai terkait dengan foto lokasi dan foto fasilitas cuci tangan sesuai dengan protokol kesehatan. Kemudian nanti akan dilakukan verifikasi dari petugas UPT Poskespan maupun dari KUA untuk memverifikasi apakah tempat pemotongan yang mengajukan rekomendasi tempat pemotongan ini sudah memenuhi syarat atau belum. Bila memenuhi syarat, maka rekomendasi akan diterbitkan oleh UPT Poskespan. Apabila tidak memenuhi, maka tidak akan diterbitkan selanjutnya. Kemudian ini terkait dengan formulir kelengkapan permohonan rekomendasi. Untuk tempat penjualan, ini ada data pemilik dan data pekerja tempat penjualan. Ini diharapkan ditulis komplit, ada alamatnya, ada nomor kontaknya. Tujuannya adalah nanti untuk memudahkan tracing ketika ada kasus. Kemudian juga ada surat permohonan rekomendasi dari pemohon. Kemudian surat pernyataan penjual bahwa akan menerapkan protokol kesehatan. Kemudian juga harus ada surat keterangan Satgas Covid kelurahan yang menyatakan wilayah tempat penjualan ini bukan zona merah. Foto lokasi disertai keterangan luasan tempat penjualan serta foto fasilitas pangan dan yang sesuai dengan protokol kesehatan. Untuk formulir terkait dengan permohonan pemotongan di luar rumah potong hewan, ini adalah data panitia pemotong hewan kurban. Jadi tadi ya, untuk panitia harap dibatasi sesuai dengan jumlah kurban. Ini acuan kita 1 ekor sapi ini 5 sampai 7 orang. Kemudian untuk kambing dan domba ini 2 sampai 3 orang. Dan untuk panitia ini harus ada yang ditunjuk sebagai petugas pengawas protokol kesehatan. Ya, ini petugas ini, panitia ini bertanggung jawab terhadap penerapan protokol kesehatan. Kemudian ada surat permohonan rekomendasi, kemudian ada surat pernyataan takmir masjid bahwa akan menerapkan protokol kesehatan, dan juga pernyataan terkait pemotongan kurban dilakukan di hari asri. Kemudian juga ada surat keterangan dari Satgas Covid kelurahan
yang menyatakan bahwasanya tempat pemotongan tersebut bukan merupakan zona merah. Kemudian ada foto lokasi tempat pemotongan disertai keterangan luasannya berapa meter persegi. Kemudian ada foto fasilitas cuci tangan sesuai dengan protokol kesehatan selanjutnya. Kemudian untuk pembinaan dan pengawasan dan koordinasi, kita untuk pembinaan pengawasan bersinergi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, kemudian Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo, gugus tugas COVID-19, serta organisasi yang bergerak di bidang keagamaan. Selanjutnya, ini gambaran yang kita lakukan terkait dengan kegiatan pemantauan tempat penjualan hewan kurban. Kita turunkan dokter hewan dan para medis untuk mengecek hewan-hewan yang dijual di tempat penampungan atau penjualan hewan kurban ini benar-benar sehat. Nah, jadi ini seperti tadi yang kita katakan adalah pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong. Selanjutnya, ini terkait dengan KIE, pemotongan hewan kurban. Ini yang tahun lalu, kalau tahun ini kita tidak melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi yang secara tatap muka, meskipun kemarin ada beberapa takmir ini yang mengajukan, tapi kami mohon maaf tidak bisa melaksanakan karena memang untuk kegiatan tersebut dilarang terkait dengan PPKM darurat. Selanjutnya, ini pemeriksaan setelah dipotong, jadi kita menerbitkan tadi petugas untuk melakukan pemeriksaan setelah hewan itu dipotong, baik itu dagingnya, baik itu jeroannya. Ini dilakukan pemeriksaan apakah layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Selanjutnya, ini monitoring fasilitas pemrosesan daging. Nah, ini gambar yang di sini. Ini kami ambilkan contoh 2 tahun yang lalu kami pernah memotret. Ini terkait tempat pemotongan yang sudah bagus. Ini sudah menggunakan meja dan sudah dagingnya ditutupi dengan plastik yang bersih. Sementara ini untuk di masyarakat masih banyak yang kurang memenuhi syarat, mungkin terkait dengan terutama untuk pembuangan dari isi jeroan dari usus. Ini masih banyak yang dilakukan di perairan umum atau sungai. Ini harapannya para takmir bisa mulai menghentikan, dicuci dengan air pam atau air yang diambil dari sumur. Kemudian juga banyak di lapangan ini proses pemotongan daging ini dilaksanakan di lantai. Ini harapannya semakin ke depan ini kita bisa lebih bersih, lebih hygiene lagi. Ini dengan menggunakan meja seperti pada gambar yang kami tampilkan. Mungkin selanjutnya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Nanti bisa dilanjutkan ke diskusi dan pertanyaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Iwan Derajat, ini sudah memberikan penjelasan terkait dengan tata cara penyembelihan, kemudian protokolnya sampai kepada pembagian hewan. Dan ini merupakan hal yang wajib kita laksanakan, Bapak dan Ibu sekalian, di masa PPKM darurat ini. Bahkan di dalam SE Bupati, ini kami nanti akan memantau
mulai dari persiapan hewan korbannya yang ada di tempat penjualan hewan korban. Yang ini mulai tumbuh biasanya pasar-pasar atau di rumah penduduk. Ini akan kita pantau terkait dengan ketersediaan hewan korban pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan kesehatan hewannya. Harapan kami, Bapak dan Ibu sekalian, tadi sudah disosialisasikan, saat nanti Bapak Ibu sekalian membeli hewan korban, ini untuk bisa ditanyakan surat keterangan kesehatan hewannya dari daerah asal. Apalagi ini kalau yang dari luar daerah. Jangan sampai ada nanti hewan korban kita ini ada penyakit zoonosis, tadi contohnya yang sangat berbahaya, ini adalah antrak. Kemudian yang kedua, nanti kita akan memantau terkait dengan penyelenggaraan tempat penyembelihan hewan korban, terutama tentunya di luar RPH. Kalau di RPH ini jadi tanggung jawab kami. Nanti akan bersama-sama dengan Bapak-Bapak dan Ibu dari Kementerian Agama, antar Kementerian Agama. Itu beberapa hal yang kita sampaikan, Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian yang sangat penting, bahwa di dalam SE Bupati ini, bahwa tempat penjualan hewan kurban dan tempat penyembelihan hewan kurban di luar RPH ini harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pertanian dan Pangan. Ini tadi sudah disampaikan Bapak dan Ibu sekalian, mekanisme pengurusan rekomendasi, permohonan rekomendasi. Jadi bisa menggunakan dua mekanisme, yang online maupun yang manual. Harapan kami ini sekarang masa pandemi ini semakin meningkat ini, harapan kami gunakan Bapak dan Ibu sekalian teknologi informasi, pemanfaatan permohonan rekomendasi yang secara online. Dan ini sudah kita laksanakan mulai di tahun kemarin. Dinas sudah membuka layanan online ini dari tahun kemarin 2020, dan ini juga saat itu sudah mulai masa pandemi walaupun belum meningkat tajam. Gambarannya Bapak dan Ibu sekalian, di tahun kemarin permohonan rekomendasi tempat penyembelihan hewan korban ini ada 1.200 mencari penyembelihan hewan korban untuk melepaskan. Pengurusan menggunakan sistem online itu ada sekitar 200 permohonan. Kemudian yang manual ini ada 1.000. Nah, ini harapan kita tahun ini untuk mengurangi tatap muka, ketemu langsung, ini monggo bisa dioptimalkan penggunaan online. Di sana di-download, buka web taniku.kulonprogo.go.id, sudah lengkap belangko-belangkonya. Jadi tinggal di-download, diisi, kirim lagi ke kita, ya, nanti tahapan selanjutnya adalah verifikasi. Oke. Ini Yun, ini waktu kita cukup mendesak, Bapak dan Ibu sekalian. Tadi kalau penjadwalan kita, tadi pendaftaran ini mulai tanggal 1 sampai tanggal 15. Ini sekarang sudah di tanggal 9 Juli, sehingga monggo waktu ini yang cukup mendesak bisa dimanfaatkan dengan baik, dengan optimal, Bapak dan Ibu sekalian. Nanti setelah pendaftaran, jadi tanggal 1 sampai 15 yang manual,
yang online tanggal 5 sampai 15. Kemudian saat itu menjadwalkan terkait dengan verifikasi lapangannya, dan kemarin kita sudah berkoordinasi dengan Pak Kepala Kantor untuk verifikasi ini nanti bisa bersama-sama kita laksanakan. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian nanti monggo setelah permohonan masuk semua, nanti kita akan hubungi terkait dengan verifikasinya. Itu Bapak dan Ibu sekalian, tambah permohonan baru 65. Dari 65 ini 40-nya melalui online. Nah ini monggo, ini waktunya cukup mendesak, mepet ini bisa segera kita manfaatkan. Mohon bantuan, dan saya yakin Bapak Panewu dari Kapanewon, Bapak-bapak dari Kalurahan ini sudah membuat atau sudah melangkah terkait dengan sosialisasi di tingkat lapangan.